Nah, ini kita pakai sepatu air. Itu di sana kita mau reses hari ini, reses saya di Desa Lambotua. Kabak hukum sudah hadir, kabak pengawasan luar biasa, beliau mendampingi saya. Suatu panggilan persaudaraan yang kuat bahwa ternyata beliau hadir untuk melihat saya dan menghadiri reses saya. Dan hari ini saya sengaja pakai sepatu air nih karena kita sudah tahu medannya di sana. Desa Lambotua yang viral jalanannya itu belum diperbaiki sampai sekarang. Nah, makanya reses saya bawa ke sana. Saya ingin lihat sendiri infrastrukturnya di sana dan berinteraksi dengan masyarakat di sana agar mereka merasa lega bahwa ada perhatian dari wakil rakyatnya dan sekaligus juga mewakili pemerintah. Weh, tembe itu no. Tapi dulu di Lambotua ayo. Oke. Mau reses. Weh, tembe. Jadi tembus. Tembus ji. Hujan tadi Bapak Dewan. Iya. Hujan coba. Ada ji parus di Babinsa di depan masjid ya tunggu kah? Iya. Kalau ndak bisa naik motor. Iya. Ya gonceng kato. Iya. Oke Mi? Iya. Jalan Palena. Ini sekarang kita sudah masuk Desa Lambotua, mau mendaki. Jalanannya kita akan lihat apa bisa lewat mobil, apa enggak. Ini Pak Babinsa sudah ada menunggu Pak Babinsa Lambotua. Tapi ada ibu kabak pengawasan. Ibu kabak. Nanti dalam periksa. Kita sudah pakai sepatu air ini karena kayaknya feeling TNI saya ini. Salah masalahnya ini. Iya. Bonceng saya nih, jalanannya tidak bagus, besar. Di tengah medan yang ekstrem, licin, berlumpur, dan penuh lubang, Ketua Komisi Kedua DPRD Kolaka Timur, Suprianto, yang didampingi Babinsa Desa Lambotua, serta Kabak Hukum dan Pengawasan DPRD Kolaka Timur, harus berjibaku menembus sulitnya akses jalan menuju lokasi reses di Desa Lambotua, Kecamatan Moewe. Perjalanan ini bukan sekadar kunjungan kerja. Kondisi jalan yang memprihatinkan tersebut menjadi gambaran nyata kehidupan masyarakat yang selama puluhan tahun harus hidup berdampingan dengan infrastruktur yang jauh dari kata layak. Jalan ini merupakan akses utama warga sekaligus urat nadi perekonomian para petani dan pekebun. Namun hingga kini, jalan tersebut belum mendapat perhatian serius, sehingga hasil panen yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sulit dipasarkan ke kota. Tak hanya berdampak pada ekonomi, rusaknya jalan juga mengancam keselamatan warga. Masyarakat yang hendak berobat ke puskesmas kecamatan harus menghadapi risiko besar di sepanjang perjalanan. Bahkan, anak-anak desa Lambotua yang menempuh pendidikan setiap hari turut merasakan beratnya perjuangan melewati jalan rusak ini. Parah. Sana itu Pak Kabak Pengawasan, Pak Kabak Pengawasan sama Kabak Hukum. Leo naik motor terpaksa, mobilnya disimpan. Saya sengaja reses di Desa Lambotua untuk kita perlihatkan kepada pemerintah dan baik itu sebagai wakil rakyat untuk memastikan bahwa sudah seperti ini kondisi jalan di Desa Lambotua yang sudah belasan tahun tidak pernah diperbaiki dan dikerjakan. Nah, ini kita akan perjuangkan ke depan bagaimana bisa jalur jalan desa dari Poso menuju Lambotua ini kita perjuangkan supaya bisa menjadi jalan permanen, dan saya lihat spesifikasinya harus menggunakan spesifikasi jalanan jor beton atau rigid, beton rigid supaya jalanannya tidak rusak-rusak lagi. Kalau metode menggunakan aspal nggak bisa, agak berat gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua pada hari ini, hari Senin, tanggal 22, kedatangan tamu dari anggota DPR yang ada di depan kita sekarang ini, anggota Dewan Dapil 4. Kami hormati Bapak Suprianto STMMT, kami hormati juga Pak Babinsa Desa Lambu Tua, yang kami hormati semua aparat desa dengan warga Desa Lambu Tua. Kenapa kami undang kalian datang mendengar supaya unek-unek warga bisa mengetahui dari anggota DPR, karena kita ini 117 desa, 12 kecamatan, semua terbagi-bagi anggaran. Nah, tapi mudah-mudahan diperjuangkan Pak anggota Dewan, dia bilang tidak menjanji, tapi mudah-mudahan ke depannya. Kalau janji kemarin Pak Dewan, saya minta maaf, sakit lagi. Karena ini janjinya beliau, sebelum kita pilih, jangan pilih Pak Asis dengan Pak Yosef Sahaka kalau saya tidak perbaiki jalan. Nah, sekarang Sudah terpilih. Nah, sekarang Tunggu saya minta janjinya. bebannya anggota Dewan. Karena di mana saya mengadu dengan warga kami. Nah, warga kami ini kasihan, setiap hari turun ke bawah. Ya, kalau hujan tidak apa-apa. Kalau udah timnya juga anggota, alhamdulillah sudah merasakan juga pedisnya bagaimana dia naik di Lambu Tua. Nah, itu saja Pak Dewan. Pak Dewan, jangan dilupakan Desa Lambu Tua. Siap. Nah, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Desa Lambu Tua, yang alhamdulillah hari ini beliau merupakan salah satu kepala desa yang sangat kritis dalam menyuarakan apa yang menjadi hak-hak dan wajib untuk diperjuangkan sebagai seorang pemimpin di tingkat desa. Lalu yang saya hormati Bapak Babinsa yang hari ini hadir bersama saya, dan beliau tadi saya komunikasi agar supaya didampingi karena Desa Lambu Tua ini masuk dalam wilayah tanggung jawab beliau. Terima kasih Pak Babinsa. Yang saya hormati Ibu Kabak Pengawasan, alhamdulillah dengan segala upaya dan semangatnya, beliau tidak menyangka bahwa koordinat atau titik reses yang saya tentukan dan diminta oleh teman-teman di bawah di Mewewe itu meminta supaya saya reses di Desa Lambu Tua, dan ternyata mobilnya beliau sudah sampai di pertengahan, tidak mampu mendaki, balik lagi ke rumah saya begitu. Kemudian yang saya hormati Bapak Kabak Hukum. Nah, beliau ini salah satu kabak juga yang memang tugas-tugasnya membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh instansi, baik itu di pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Timur dan dalam internal DPR. Terima kasih sudah hadir bersama Ibu Kabak Pengawasan. Bahkan beliau sudah tidak pakai sepatu resmi, sudah pakai sendal beliau. Nah,
Kemudian yang saya hormati dan banggakan Bapak-bapak Kepala Dusun, Kepala Dusun 1, Kepala Dusun 2, Kepala Dusun 3, dan Ibu Kepala Dusun 4 yang hadir pada hari ini. Sekaligus yang saya sangat hormati orang tua saya hadir pada hari ini, Om Hamdi. Terima kasih sudah hadir, sekaligus orang tua kami. Dan hari ini beliau hadir ketika saya sudah ber-DPR dan menjadi diamanahkan di DPR dari teman-teman sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kolaka Timur. Yang hari ini saya berani membuktikan bahwa hasil perjuangan saya berhasil kita datangkan atau saya saving anggarannya pengaspalan Jalan Pasar Mowewe. Itu hasil perjuangan saya, sekaligus sejak 2025 saya minta di aspal. Bahkan saya tidak berani datang di pasar setiap hari pasar sebelum Pasar Mowewe di aspal. Dan hari ini, bulan lalu saya hadir langsung sidak di Pasar Mowewe karena sudah di aspal. Dan itu perjuangan saya sebagai Ketua Komisi 2 yang bermitra dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pak Aspian. Saya minta anggaran BTT waktu itu yang dialokasikan 10 miliar, saya saving 3 miliar untuk dijadikan anggaran pengaspalan di pasar sepanjang 1 kilometer. Karena harga satuan pengaspalan itu 1 kilo 3 miliar. Lalu dengan anggaran perencanaan digabung sisa 800-an, kalau nggak salah panjangnya sisa 860 meter karena masuk anggaran perencanaan kurang lebih 2,9 miliar saja. Begitu. Jadi itulah salah satu contoh. Kemudian terima kasih ibu-ibu sudah hadir, masyarakat Desa Lambutua, bapak-bapak yang hadir di sini untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kita semua. Sekaligus saya juga ingin mendengarkan hal-hal yang sangat urgen dari beberapa usulan yang paling penting, walaupun kita sudah tahu pasti jalanan begitu. Tapi bisa kita atur nanti secara berjenjang, poin-poinnya saya catat, mana skala prioritas yang harus kita perjuangkan. Kalau kemudian anggaran pemerintah kabupaten tidak cukup, maka tugas-tugas saya sebagai bagian daripada partai penguasa membawa usulan ini melalui jalur impres jalan daerah namanya IJD ke Kementerian PUPR. Dan insya Allah nanti sebentar saya ceritakan perjuangan-perjuangan saya yang tidak lama lagi akan terrealisasi. Begitu. Kemudian selanjutnya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di tengah cuaca seperti ini Allah Subhanahu wa taala juga turunkan untuk keberkahan kita masih diberi semangat dan keinginan untuk menghadiri reses masa sidang kedua saya pada hari ini di Desa Lambutua. Dan selanjutnya salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan berkat Rasulullah SAW kita bisa menjadi insan-insan yang memiliki daya ingat, kemudian memiliki kecerdasan yang melebihi generasi-generasi kita di masa lampau. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan gambaran bagaimana definisi dan bagaimana dan seperti apa reses masa sidang kedua yang menjadi kewajiban anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur. Reses anggota DPRD Kolaka Timur ini telah diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana salah satunya menyatakan bahwa pemerintahan diatur dan diselenggarakan oleh dua entitas, yaitu pemerintah kabupaten yang dalam hal ini dipimpin oleh bupati bersama OPD-OPD terkait dan perangkatnya sampai di tingkat desa, lalu DPRD kabupaten
yang menjadi bagian daripada pemerintahan itu sendiri dengan tugas dan tupoksi dan tanggung jawab yang berbeda, di mana DPRD diberi ruang hanya 3 poin, yaitu memiliki fungsi budgeting. Fungsi budgeting itu dalam bahasa sederhananya itu fungsi anggaran. Jadi tugasnya DPR dalam hal ini secara kelembagaan di komisi-komisi sampai di tingkat banggar dan paripurna itu menerima dan menganalisa serta mengkaji usulan-usulan yang datang dibawa oleh setiap dinas ke tiap-tiap komisi, mitra komisinya, lalu kemudian dikaji secara bersama-sama, kemudian yang mana menjadi skala prioritas dengan kondisi anggaran, itu kemudian yang kita ajukan dalam rapat banggar. Dari jumlah ribuan atau ratusan usulan yang masuk dengan kondisi anggaran yang sedikit. Lalu fungsi kedua yaitu fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan saya jelaskan dulu bahwa setelah DPR menyetujui bersama Pemda program kegiatan, ada uangnya. Nah, uangnya ini yang kami awasi. Ketika turun dikerjakan itu setiap item pekerjaan, kami harus memastikan, utamanya khususnya Komisi 2 yang bermitra dengan keuangan, memastikan anggaran atau uang rakyat itu yang dibayar melalui pajak tidak sia-sia. Artinya kualitas pekerjaan harus benar-benar dijaga supaya uang itu tidak sia-sia. Karena saya kasih contoh, anggaran pembangunan jalan di Tinondo 8 km 24 miliar 2023. Ketika ditenderkan, dimenangkan oleh kontraktor, lalu dikerjakan, kemudian kontraktornya dalam mengerjakan itu tidak mengikuti spesifikasi dan desain DED, istilahnya desain atau spesifikasi detail engineering design namanya, tidak mengikuti dokumen kontrak yang sudah ditetapkan oleh konsultan perencana, maka hasilnya kita lihat sekarang gagal total. Anggaran uang 24 miliar yang puluhan tahun kita perjuangkan, 24 miliar itu puluhan tahun kita kumpul 24 miliar itu, lalu kita larikan di pengaspalan mulai jalur Lamunde sampai di Solewatu. Hari ini kita tidak lihat sedikit pun menjadi baik. Itulah yang saya katakan fungsi DPR, memastikan uang kita, uang rakyat itu tidak sia-sia hanya karena pekerjaannya tidak berkualitas. Begitu. Lalu jalan di pengaspalan di Solewatu. Coba Anda lihat kalau ke Solewatu. Kita lihat jalur keluar dari kebun kelapa sawit. Itu sudah rusak. Tahu enggak? Hasil pemeriksaan BPK, pengaspalan jalan di Solewatu itu, pengembalian 705 juta dari anggaran 8 miliar. Yang dikerjakan oleh kontraktor. Itulah kemudian saya datang waktu itu, tahun 2024 setelah dilantik bersama wakil ketua, memvideokan, bahkan jadi viral pada saat monitoring evaluasi. Saya sampaikan, coba lihat pengaspalannya, tidak berkualitas, belum 2 tahun sudah rusak. Inilah kemudian yang harus dikawal oleh anggota DPR dan juga pemerintah daerah melalui konsultan pengawasnya, melalui direksinya di PUPR, mengawal ini. Begitu. Jangan ada permainan antara kontraktor dengan pengawas. Jangan ada main mata kontraktor dengan pengawas, gara-gara main mata speknya jatuh, temuan BPK 705 juta. Dikembalikan ke negara. Itu bukan keberhasilan. Karena uang kembali kepada negara, masyarakat tidak menikmati karena rusak jalanan itu. Asas manfaatnya yang kita tidak dapatkan. Nah, itulah kemudian kata Pak Kabak Hukum, salah satunya Pak Ketua ini yang paling kritis di DPR. Karena kenapa? Saya ber-DPR, nawaitu saya lurus. Begitu. Saya datang kembali ke kampung saya di Mowewe, ke kampung kita, saya sudah nyaman di Kendari sebagai salah satu pengusaha di bidang tambang nikel. Perusahaan saya ada, PT Cakra Nikel Energi. Begitu. Lalu kemudian saya sudah jadi dosen sampai sekarang. Alhamdulillah kalau masalah di dapur, istri saya juga orang Mowewe, dokter spesialis. Anaknya Haji Halid. Kemenakannya Om Hamdi juga.
Itu sudah cukup. Tapi tahu kenapa saya harus kembali turun gunung di sini? Sudah beberapa kali berganti bupati, sudah beberapa kali periode berganti anggota DPR-nya, bahkan sampai 4-5 anggota DPR. Tidak ada satupun yang mampu memperjuangkan bendungan kita yang sudah jebol 2017 sampai hari ini belum bagus. Jalanan kita sampai hari ini di aspal dari Hordopi hanya sampai di lapangan Woitombo. Begitu. Jalan aspal, jalanan kita di Watu Putih belum tembus di pasar. Jalanan pasar kita tuh belum tembus di Selewatu. Maka saya harus kembali. Selesaikan itu semua. Bukan saya menyalahkan teman-teman kita DPR sebelumnya, tidak. Tapi saya ingin menyelesaikan kembali tugas-tugas saudara-saudara kami, keluarga saya yang pernah ber-DPR, menyelesaikan tugas mereka agar supaya kita bisa nikmati semua. Begitu. Nah, inilah kemudian saya harus kembali dipanggil sama almarhum Pak Heru Saleh. Waktu itu saya sementara di lokasi tambang di Mandiodo, beliau kirim utusan panggil dia pulang. Pada saat saya tiba tanggal 18, waktu itu acara ulang tahunnya Kolaka, beliau bawa menteri. Tahun 2023, beliau sampaikan, Pui, kau kembali. Maju kembali Dapil 4, selesaikan masalah di sana. Banyak masalah. Ternyata beliau punya niat. Waktu dia maju dulu dan lolos DPR RI, ada niatnya. Kalau dia lolos DPR RI, dia mau perbaiki Jalan Uliwoi. Ternyata setelah saya lolos, itu yang dia kasih tugas sama saya. Pui, selesaikan itu tugas. Masukkan dalam aplikasi, saya perjuangkan di kementerian. Sayangnya beliau meninggal bulan lalu. Itulah kemudian saya terlambat reses. Harusnya tanggal 17 sampai 19. Sekarang sudah tanggal 22. Saya terlambat karena tanggal 17 itu 40 harinya beliau. Di Jakarta saya harus hadir karena di situ ada PLT AKN 4 BPK yang gantikan beliau. Saya harus kasih itu proposal supaya dia kasih Pak Menteri PU selesaikan. Harus terkonek kembali jaringan itu. Jadi kalau kita tidak punya jaringan, Pak, Bapak Ibu, mengharap saja anggaran APBD kabupaten tidak bisa. Nah, hari ini pemerintah pusat, Bapak Presiden telah menandatangani namanya Impres Jalan Daerah IJD tahun 2025. IJD itu, Impres itu perintah Presiden. Sama kalau zaman dulu ada sekolah Impres, itu perintah Presiden. Tidak ada istilah status jalan nasional baru dianggarkan oleh pusat. Sekarang dengan IJD itu kita usulkan biar jalan kecamatan, jalan desa, kita usulkan asal lengkap gambarnya, masukkan dalam aplikasi, kita lobby di pusat, keluar. Nah, ingin saya ceritakan bahwa insya Allah saya tadi start dari rumah saya di Mowewe. Jadi saya ini, kalau Om Hamdi keluarga sama saya punya bapak Pak Subandri almarhum gitu. Dulu orang bilang Pak Mantriku dia namanya. Nah, itu rumah saya di PLN, samping PLN. Jadi kalau tahu namanya Harso, Barjo, orang PLN, itu adik saya semua begitu. Nah, saya yang paling tua. Nah, saya tadi start dari sana, saya minta didokumentasi sampai perjalanan naik mendaki sama Pak Babinsa. Beliau saya diskusi sepanjang jalan naik motor, dan hari ini satu-satunya anggota dewan yang reses pakai sepatu air sudah saya ini. Gitu. Tanya Pak Kabak Pengawasan. Ini udah reses semua anggota DPR ya? Ada yang pakai sepatu air, ikut reses, datang reses? Tidak ada, saya Pi. Ya. Itu karena kecintaan saya memperjuangkan infrastruktur jalan, jembatan, saluran, termasuk hajat hidup masyarakat kita yang ada di Desa Lambatua, khususnya Kabupaten Kolaka Timur, lebih khusus lagi Kecamatan Mowewe. Jadi apa yang menjadi unek-unek ibu-ibu, salah satunya yang paling skala prioritas sudah belasan bahkan puluhan tahun pasti jalanan. Dan bahkan sejak maju caleg kemarin saya datang di sini, itu ada tim Pak Jumali ini saya datangi, beliau sampaikan belum ada caleg yang datang di rumahku Pak, barusan Bapak. Ada yang datang tapi komunikasinya sama Pak Desa
di aula desa. Beliau tetap terima karena tidak mungkin ditolak begitu. Yang namanya tamu harus diterima. Tapi menjanjikan suara belum tentu. Nah, saya datangi tokoh masyarakat dulu, baru pendekatan sama pemerintah. Lalu dalam perjalanannya saya sampaikan sama beliau, ada berapa orang? Siapapun caleg yang datang di sini pasti ngomongnya saya akan perjuangkan jalanan. Begitu tak? Nah, hari ini waktu itu saya tidak pernah menjanji. Pak Jumali pernah saya janji jalanan? Enggak toh? Tapi saya sampaikan beliau, kalau saya lolos, insya Allah, bahkan saat jabat tangan beliau doakan saya lolos, saya pastikan. Jadi dengar kata-kata saya ya, saya pastikan perjuangkan. Tapi menjanjikan tahun ini atau bulan depan saya tidak berani. Kalau besok saya mati, bahaya. Datang malaikat, oh, kok bisa janji bulan depan mau diaspal Lembu Tua, itu kan. Tapi memastikan, memperjuangkan, iya, beda itu ya. Artinya memastikan, memperjuangkan itu tidak akan berhenti sampai periode saya habis, begitu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, karena saya sudah lihat, jadi jurusan saya waktu kuliah itu teknik sipil. Jadi teknik sipil itu kalau bahasa masyarakat biasa itu teknik bangunan. Jadi saya pelajari selama 7 tahun jalanan, saya pelajari bendungan, saya pelajari jembatan, saya pelajari bangunan rumah, tahu semua saya. 7 tahun saya belajar di Makassar terkait ilmu teknik sipil atau teknik bangunan, kalau bahasa asingnya civil engineering, infrastruktur. Jadi S2 saya juga infrastruktur, begitu. Itu di belakang itu yang temani saya nanya Pak Jabal, itu juga kader saya di WSN waktu jadi dosen, itu sipil juga itu. Dia mau ikut, semangat dia kalau dia dengar saya reses, begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan yang kedua, alhamdulillah perjuangan saya bendungan Nelombu yang jebol. Ini perlu kalian dengarkan, Bapak Ibu, Om Hamdi, Tabe. Alhamdulillah 2 bendungan ini berhasil saya perjuangkan, masuk dalam aplikasi namanya aplikasi Sipuri. Melalui aplikasi itulah kemudian masuk di Kementerian PUPR, dan alhamdulillah minggu lalu saya ditelepon karena kemarin kami sama-sama kawal anggaran itu untuk bendungan. Saya minta 100 miliar, setelah dihitung oleh tim teknis operator karena dia juga orang teknik, 35 miliar. Bendungan Nelombu, insya Allah jika tidak ada halangan, informasi kita akan dapatkan tahun ini pengumumannya di ACC 2 bendungan kita. Yang Nelombu yang jebol 2017, pengumumannya insya Allah jika tidak ada halangan dari pusat dan dikerjakan oleh pusat, dianggarkan oleh pusat sebesar 35 miliar. Dibangun ulang. Dan waktu pengusulan saya minta 2 jalur. Yang sekarang dulu 1 jalur, yang jalurnya masuk Nelombu sampai Lapangisi. Sekarang saya minta 2 jalur, 2 pintu, sebelah kanan sebelah kiri juga, langsung Woitombo, supaya selesai urusan. Dan yang kedua, bersamaan juga disetujui Bendung Ulu Mowewe direhabilitasi. Itulah komitmen saya ketika lolos DPR. Saya sampaikan kepada petani waktu kerja kelompok, beliau ini kami sudah 4 kali kerja kelompok di bendungan itu, gotong royong dipimpin TNI. Saya sampaikan, saya ingin memastikan sebelum habis periode saya ber-DPR, bendungan di Nelombu harus sudah selesai, minimal sedang dibangun. Itu adalah jalan-jalan perjuangan. Jadi nanti insya Allah kalau sudah keluar pengumumannya dan yang kerjakan BUMN nanti, itu saya pasti akan dokumentasikan kembali. Itu salah satu jalan-jalan perjuangan bagaimana menerobos sekat-sekat yang ada di pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan jaringan-jaringan yang ada. Itulah hasil perjuangan koordinasi saya dengan almarhum Hairul Saleh, memastikan jalanan bendungan itu dikerjakan. Perjuangan kedua, jalanan. Nah, ini sementara berjalan, saya lagi tunggu kepastian dari operator PU, jalan
Woitombo Ulu Moewe, kemudian lanjutannya pasar sampai Solewatu. Itu kemarin ada yang lihat Pak Sapi sempat datang DPR RI, itu karena beliau tenaga ahlinya, TA-nya melihat postingan saya di Facebook masalah banjir. Dan DPR RI itu ada kuota 100 miliar untuk membangun dari Impres, dan 51 miliar Pak Sapi menganggarkan di sini. Berkat kedekatan hubungan emosional saya dengan beliau, bukan karena saya Gerindra, beliau PDIP, itu bukan. Karena beliau bapaknya pernah camat di sini, dari kecil di sini, dia lihat sekarang saya ber-DPR, tidak melihat warna. Beliau sampaikan, saya mau datang ke Mowewe, saya mau lihat tuh bendunganmu yang rusak dan jalanan. Nah, akhirnya saya minta jatahnya beliau, saya bilang bawa di Mowewe. Saya minta jatah jalanan bawa di Mowewe. Jadi dia kasih jatah saya mulai pasar sampai Solewatu. Kemudian ada 2 titik, satunya karena itu 2 ruas, jadi tersambung semua. Nah, nanti kemudian saya mau kawal Woitombo Ulu Moewe. Saya sudah lapor sama PLT Bupati. Saya bilang, saya sampaikan, Pak PLT, anggaran kita tidak ada. Anggaran pembangunan infrastruktur Kabupaten 2026 hanya 7 miliar, Pak. 7 miliar dibagi APBD Kabupaten kita 667 miliar, hanya 0,1% untuk dibagi 12 kecamatan, 117 desa, 16 kelurahan, hampir 30 OPD. Tadinya APBD kita sudah mau 1 triliun, tapi Menteri Purbaya seluruh Indonesia dipotong, Koltim dapat potongan 300 miliar lebih. Jadi APBD kita sisa 667 miliar, 300 miliar lebih habis dipakai untuk bayar gaji pegawai, sisa 300 miliar lebih saja yang mau dipakai. Itulah 300 miliar lebih yang dibagi. 117 desa masuk dana desa di situ, masuk juga TPP, terus 300 miliar lebih itu dipakai untuk seluruh kecamatan, lebih 1 M, tambah rutin-rutinnya semua. Lalu kemudian itu juga yang dipakai untuk DPR, itu juga dipakai membangun. Inilah kemudian yang membuat kita agak miris, kondisi fiskal kita di Kabupaten Kolaka Timur belum bagus. Satu-satunya jalan yang bisa membantu adalah lobi-lobi kita melalui kementerian-kementerian di pusat. Dan insya Allah anggaran sumber daya air proyek SDA Koltim itu 356,4 miliar yang masuk dalam usulan sumber daya air. Bendungan Gunung Jaya, Bendungan Tokai, Wia-Wia, Moewe 2, tambah saluran sekundernya, saluran primernya, ditambah saluran tersier. Kalau bapak-bapak pernah dengar, kalau Om Hamdi mungkin tahu, tahun lalu ada pembangunan tiba-tiba muncul saluran tersier. Itu di sini ada 9 titik. Total titik itu dengan Tinondo 25 titik. Itu usulan saya. Dan insya Allah tahun ini saya tidak boleh memastikan, mudah-mudahan bisa sampai 39 titik atau 30 titik kecamatan Moewe. Itu tersier semua itu. Gitu. Kenapa dikurangi? Saya minta kemarin 100 titik dengan Tinondo karena saya disampaikan di pusat itu usulanmu bendungan sudah luar biasa itu besarnya begitu. Jadi Bapak sabar-sabar, nanti tahun depannya lagi. Gitu. Jadi itu hasil perjuangan saya. Yang namanya lobby, Bapak Ibu, tidak boleh kita menjanji. Itulah tadi selalu saya sampaikan. Saya tidak boleh menjanji, oh besok dibangun, tahun depan dibangun. Tidak boleh, karena lobby itu. Kalau lobby, kita tidak tahu. Tapi memastikan perjuangkan, saya pastikan. Nah, inilah kemudian saya mau sampaikan. Jalanan Puosu ini saya sudah lapor sama Pak Bupati. Saya bilang, Pak PLT, tahun lalu saya diskusi 4 mata di rumah jabatan. Saya sampaikan, Om Haji, Pak PLT, sebelum habis masa jabatan tak, jalan di Puosu harus sudah selesai. Beliau jawab, iya. Begitu. Jadi tugas kami
masuk ke DPR, bagaimana PU menganggarkan, kami kawal, berjuang bersama teman-teman, karena di DPR itu 25 orang, itu saling memperjuangkan dapilnya masing-masing. Jadi ada istilah itu ya, tidak ada anggota DPR yang jago sendirian. Jadi jangan pikir ada yang bilang pokoknya itu, kalau dulu kan begitu, termasuk saya juga. Pokoknya kalau saya lolos DPR, kalau perlu berkelahi, pukul meja, begitu. Tidak ada yang begitu, Pak. Karena Bapak kalau melakukan itu, teman-teman Bapak DPR lain tidak simpati. Dia tidak suka orang yang emosional. Yang jago itu yang bisa melobi teman-temannya. Tolong bantu karena ini dapil 4, dapil 2. Tolong bantu karena kalau saya bicara dapilku, nanti kalau kau bicara juga dapilmu, saya bantu kok. Itu yang cocok. Makanya itu dah ada orang jago DPR itu sendirian, dah ada. Yang jago itu yang banyak temannya. Kalau kau ribut sendirian, sebentar voting kau dikalah juga. Begini kita voting saja. Usulannya Pak Suprianto mengenai pengaspalan di Lambutua. Kita voting. Lalu voting karena saya ribut, sudah terlanjur sakit hati teman-teman saya, voting 25 orang. Setelah itu, setelah pemilihan, siapa yang setuju? Hanya 5, 20-nya tidak setuju. Kalah saya, Pak. Jadi yang jago itu pintar bicara, pintar melobi, banyak temannya di DPR. Tidak ada itu yang bilang, nanti saya berkelahi, pukul meja kalau perlu. Tidak ada, Pak. Itu saya coba kasih bayangan, siapa tahu setelah saya atau ada ke depannya yang mau maju ber-DPR. Saya buka gambaran, pemaparan bahwa diskusinya program. Jadi jangan bilang begitu. Pokoknya saya pastikan saya perjuangkan, saya berkelahi kalau perlu. Tidak ada di situ. Begitu. Karena tidak ada orang jago di situ. Nah, itu yang perlu kita kuatkan dalam pikiran kita. Gitu. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita berdoa di Moewe ini jangan hanya saya yang lolos DPR. Kalau bisa seperti dulu, 2, 3, 4 orang. Berat juga saya sendirian ini urus kecamatan Moewe ini. Semua harapannya masyarakat sama saya. Begitu. Tapi insya Allah saya doakan mudah-mudahan sehat. Supaya saya masih bisa sama-sama ibu semua. Utamanya orang tua saya, Om Hamdi, masih sehat-sehat. Kalau ada sesuatu hal saya minta nasihat, pasti saya ke beliau. Tadi saya udah janji, saya mau singgah ngopi di rumahnya beliau nih. Banyak saya mau diskusi. Minta saran sebagai orang tua dan sebagai birokrat yang banyak pengalaman di birokrasi. Saya kira itu mungkin sudah agak panjang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Masuk sesi usulan. Mungkin selain jalan ada juga yang mengusulkan misalnya dari Komisi 2. Ya, Komisi 2 ini membawahi pertanian, perkebunan, pariwisata, Koperindak, koperasi, perdagangan, industri, UMKM. Jadi saya juga masuk wilayah kalau anggaran cukup, bantuan alat buat kue misalnya, mesin jahit, bengkel, itu masuk begitu. Pertanian, peternakan, ayam petelur, kayak begitu. Itu ada di Komisi 2 itu di saya. Jadi urusan ketahanan pangan Komisi 2. Tapi kalau urusan pembangunan jalan, jembatan, bangunan Komisi 3. Dikbud, namanya itu? Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Dispora, Komisi 3 semua itu. Makanya kalau di DPR ada yang bilang ketua Komisi 3 atau Komisi 3, wah komisi basah. Karena situ proyek semua. Kalau saya berurusan petani, jadi saya yang susah cari uang. PAD saya, cari uang juga saya. Jadi nanti kalau sudah PAD terkumpul, Komisi 3 yang pakai, kasih habis. Begitu. Jadi tugas saya, jatuh harga gabah, tugas saya. Begitu semua. Saya kira itu mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.